Hai, pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya kita bisa tahu di mana letak Gunung Merapi, kota Jakarta, atau bahkan rumah kalian sendiri di permukaan bumi? Bagaimana manusia bisa menggambarkan bentuk bumi yang begitu luas hanya di atas lembar kertas? Nah, jawabannya ada pada satu alat penting dalam geografi, yaitu peta. Peta bukan hanya gambar arah atau lokasi, tetapi juga menyimpan berbagai cerita tentang bentuk muka bumi, perbedaan wilayah, dan bahkan potensi sumber daya di sekitarmu. Yuk, kita cari tahu bersama bagaimana peta itu sebenarnya. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Biasanya, dalam sebuah peta terdapat simbol-simbol. Simbol-simbol ini berguna untuk menggambarkan objek di permukaan bumi, seperti gunung, sungai, jalan, hingga batas wilayah. Selain simbol-simbol dalam peta, juga harus terdapat skala. Skala menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan jenis skalanya, peta dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster merupakan peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta kadaster biasanya dijumpai pada peta hakuna lahan. Kedua, peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini menampilkan wilayah yang sempit, tetapi dengan detail yang tinggi. Contohnya, peta desa, peta kota, atau peta sekolah. Ketiga, peta skala sedang, yaitu peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta ini menampilkan wilayah yang lebih luas, misalnya peta kabupaten atau peta provinsi. Keempat, peta dengan skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala kurang dari 1:500.000. Peta ini menggambarkan wilayah yang sangat luas, seperti peta negara, peta benua, atau bahkan peta dunia, tetapi dengan detail yang lebih sedikit. Melalui peta, kita bisa mengetahui di mana sesuatu berada, seberapa jauh jaraknya, dan bagaimana hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sekarang, kita sudah tahu bahwa peta dapat menampilkan berbagai informasi tentang permukaan bumi, mulai dari gunung, sungai, jalan, hingga permukiman. Tapi, pernahkah kalian berpikir dari mana semua gambaran permukaan bumi itu diperoleh? Yap, salah satu data yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah peta dapat diperoleh melalui penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu teknik atau metode untuk memperoleh informasi tentang objek yang ada di permukaan bumi, tanpa harus melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara mendeteksi dan merekam pantulan atau pancaran energi dari permukaan bumi menggunakan alat yang disebut dengan sensor. Sensor dipasang pada sebuah wahana, seperti pesawat, satelit, atau drone. Hasil rekaman dari sebuah penginderaan jauh disebut dengan citra.
Citra merupakan sebuah gambaran visual dari permukaan bumi. Dari citra inilah kita bisa mengetahui berbagai kondisi wilayah yang ada di permukaan bumi, mulai dari tutupan lahan, pola aliran sungai, sebaran vegetasi, hingga daerah yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia atau bencana alam. Nah, agar citra tersebut bisa dihasilkan dengan baik, penginderaan jauh memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan. Komponen yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi ini bisa berasal dari matahari untuk citra dengan sistem pasif, atau dari alat buatan seperti sensor radar untuk citra dengan sistem aktif. Energi inilah yang akan dipancarkan ke permukaan bumi untuk melakukan perekaman pada objek yang ada di permukaan bumi. Kedua, atmosfer, yaitu sebuah lapisan udara yang dilalui oleh energi sebelum sampai ke permukaan bumi dan kembali lagi ke sensor. Kondisi atmosfer seperti adanya awan, debu, atau uap air dapat mempengaruhi kualitas data yang diterima oleh sensor. Ketiga, objek atau target, yaitu segala sesuatu di permukaan bumi yang menjadi sasaran perekaman, seperti hutan, sawah, permukiman, sungai, atau danau. Selanjutnya, ada data atau citra. Citra inilah yang kemudian diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan menjadi informasi yang berguna. Dan yang terakhir, ada pengguna atau analis, yaitu orang yang mengolah dan menafsirkan citra tersebut agar bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dari penginderaan jauh membantu kita melihat bumi dari ketinggian, menganalisis perubahannya, dan memanfaatkannya untuk berbagai bidang, mulai dari pemetaan, pertanian, kehutanan, hingga mitigasi bencana. Dengan penginderaan jauh, para ahli geografi dapat mengamati wilayah yang sulit dijangkau secara langsung, seperti puncak gunung, lautan luas, atau daerah yang terpencil. Dalam mengolah data penginderaan jauh, biasanya pengguna menggunakan alat yang dinamakan dengan SIG atau Sistem Informasi Geografis. SIG merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, serta menampilkan data geografis. Jika penginderaan jauh berfungsi untuk merekam kondisi permukaan bumi dari jarak jauh, maka SIG berperan untuk mengolah citra tersebut menjadi informasi spasial yang lebih detail dan mudah dipahami. Inilah mengapa penginderaan jauh dan SIG sering disebut sebagai dua teknologi kembar. Keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan informasi keruangan yang akurat dan bermanfaat. Dengan memahami peta, penginderaan jauh, dan juga SIG, kita tidak hanya melihat permukaan bumi, tetapi mampu membaca cerita di balik setiap wilayahnya.